Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis. Serial Pedang Kayu Harum. Bagian ke-83, kiranya dua orang yang sedang berpacaran tersesat memasuki pulau. Wah, gadis itu manis sekali. Sudah seminggu lebih aku tak mencium bau keringat wanita. Biarlah gadis itu untukku saja. Enak saja kau bicara, apa kau kira aku pun tidak membutuhkannya? Akan tetapi, kalau 4 orang kepala bajak itu bicara dengan cara jorok dan kurang ajar terhadap Kim Hong, sebaliknya Tosu bongkok yang berjuluk tikus laut itu memandang dengan wajah pucat dan mata terbelalak. Celaka, katanya, suaranya terdengar gemetar. Inilah mereka, pendekar sadis dan Lem Sin. Para bajak laut itu hampir setiap saat berada di lautan, maka tentu saja mereka tak begitu mengenal nama pendekar sadis, maupun Lem Sin, yang merupakan tokoh-tokoh daratan, sehingga mereka tidak begitu gentar menghadapi dua orang muda ini, walaupun mereka sudah mendengar dari tikus laut akan kelihayan mereka. Kini, belasan orang anak buah yang tadinya berada di luar sudah berserabutan masuk dengan senjata di tangan. Melihat ini, si kumis lebat, seorang di antara 4 pimpinan perampok yang menjadi kepala mereka, tertawa. Kepung dan tangkap mereka. Boleh bunuh yang laki-laki, akan tetapi tangkap yang perempuan untukku. Dia sendiri segera menyimpan kembali goloknya, lalu maju dengan tangan kosong hendak menangkap Kim Hong. Sedangkan 3 orang yang lainnya memimpin anak buah mereka mengurung, dibantu pula oleh Tosu bongkok yang juga sudah mencabut keluar sebatang pedangnya. Melihat wajah kekasihnya, Tian Xin segera maklum bahwa nyawa orang-orang ini tidak akan bisa tertolong lagi, dan terbayanglah kembali wajah orang-orang yang dihormatinya, terutama wajah ayah angkatnya dan kakaknya. Kim Hong, jangan bunuh orang, jangan kita ulangi kembali, kita robohkan saja tanpa membunuhnya. Kim Hong mengerling kepada kekasihnya lantas tersenyum, senyum yang mengandung ketenangan, sehingga hati Tian Xin menjadi amat lega. Jangan khawatir, terutama sekali si muka tikus itu harus dapat kutangkap dalam keadaan hidup-hidup untuk menceritakan semua latar belakang ini. Mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bicara lagi, karena pihak lawan sudah menyerbu. Si kumis tebal bersama 3 orang lain dengan muka menyeringai langsung mengepung dan menubruk, untuk menangkap Kim Hong. Mereka bagai sedang berlomba dalam menangkap atau menyentuh tubuh gadis cantik itu. Sedangkan yang lain-lain, yaitu 3 orang pimpinan bajak, si Tosu, serta 12 orang lain dengan senjata terhunus sudah mengepung dan mengeroyok Tian Xin, seolah-olah mereka hendak menghancur lumatkan tubuh pemuda ini. Akan tetapi, begitu kedua orang muda itu menggerakkan tubuh mereka, maka terdengarlah teriakan-teriakan berturut-turut disusul robohnya para pengeroyok itu. Mula-mula menghadapi 4 orang pengeroyoknya yang seolah-olah berlomba hendak memeluknya itu, Kim Hong yang merasa amat muak dan marah itu telah menggerakkan tubuhnya mengelak dari serbuan mereka, menyelinap di antara banyak lengan, dengan tangan terbuka seperti cakar harimau hendak menerkam domba itu. Kemudian, sesudah terlepas dari serbuan mereka, dan melihat mereka dengan lebih garang lagi membalik dan hendak menerjangnya, wanita ini sudah menggerakkan kepalanya. Kuncir rambutnya itu terlepas dari sanggulnya, seperti seekor ular kobra hitam yang terlepas dari kurungan dan menyambar-nyambar ganas. Akibatnya, 4 orang anak buah bajak terpelanting, dan tidak mampu bangkit kembali, karena ujung rambut itu telah menotok jalan darah, membuat mereka lumpuh dan pingsan. Sekarang tinggal kepala bajak yang berkumis tebal melintang di bawah hidung itu yang terbelalak keheranan, sesudah melihat betapa 4 orang anak buahnya tiba-tiba roboh berpelantingan, dan tidak mampu bangkit kembali.
Dia sendiri tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi, akan tetapi dia semakin silau oleh kecantikan Kim Hong yang kini makin menyolok sesudah sanggul rambutnya terlepas itu. Kecantikan ini membuat si kepala bajak menjadi semakin ganas dan otaknya menjadi keruh. Dia menggereng kemudian menubruk lagi, kedua lengannya dibuka, dan dia pun menerkam ke arah Kim Hong. Gadis ini kembali menggerakkan kepalanya, rambutnya menyambar ke depan. Tubuh tinggi besar itu menjadi kaku, dan 2 kali kaki Kim Hong bergerak. Orang tinggi besar itu menjerit roboh, mengadu-aduh dan menggunakan kedua tangan untuk memegangi kedua kakinya yang patah tulang di bagian pergelangan kaki. Sementara itu, dengan mudah Tian Xin juga sudah merobohkan 5-6 orang, tanpa membuat mereka menderita luka berat. Dia hanya membagi-bagikan tamparan, membuat lawan roboh dengan kepala pening, atau kaki tangan salah urat, atau menotoknya, hingga lawan roboh tak mampu berkutik karena lumpuh. Apalagi, setelah Kim Hong menyerbu membantunya, mereka dengan mudah merobohkan semua pengeroyok, kecuali si tikus laut ini. Sungguh-sungguh hebat luar biasa gerakan-gerakan tikus laut ini, mengingatkan mereka pada kepandaian mendiang Jit Goat Tosu. Gerakan-gerakan aneh membuat Tian Xin dan Kim Hong berhati-hati sekali. Akan tetapi, ketika Tian Xin mempergunakan Tihi Ibeng, Tosu itu tak mampu menarik kembali tangannya yang menempel di tengkuk Tian Xin. Lantas tenaga sinkangnya yang tidak sekuat 2 orang muda itu tersedot, membuat dia berteriak-teriak bagai seekor babi disembelih. Ketika Tian Xin melepaskan tenaga sedotan Tihi Ibeng, Tosu itu jatuh terkulai dengan tubuh lemas. Dia bagaikan sebuah balon kempes. Akan tetapi mengingat kehebatan ilmu silatnya tadi, Kim Hong lalu menotoknya, membuat dia tidak berkutik lagi. Tosu palsu, hayo ceritakan apa hubunganmu dengan Jit Goat Tosu, dan kenapa engkau memusuhi kami, juga apa yang kau lakukan di Kunlun Pai, sehingga engkau membakar hati para pimpinan Kunlun Pai. Kim Hong membentak dengan suara nyaring sekali. Tian Xin hanya berpura-pura tidak mengerti, mengapa gadis itu membentak sedemikian nyaringnya. Tentu saja, dia tahu bahwa seperti juga dia, kekasihnya itu tentu sudah pula melihat adanya bayangan beberapa orang Tosu berkelebatan di sebelah luar rumah. Dan seperti juga dia, tentu kekasihnya itu sudah mengenali bahwa Tosu itu adalah Tosu-Tosu Kunlun Pai dan beberapa orang lain, dan di antara mereka juga tampak adanya Kui yang Tosu. Lem Xin datuk sesat, Pinto sudah kalah. Kalau engkau mau bunuh, bunuhlah. Siapa takut mati? Totiang, kata Tian Xin sambil mengedipkan matanya kepada kekasihnya, dan suaranya juga lantang. Kami mengenalmu sebagai salah seorang di antara para Tosu Kunlun Pai, lalu bagaimana engkau dapat bersekutu dengan gerombolan bajak laut, dan mencari-cari pusaka peninggalan Menteri Dehu yang dimiliki oleh keluarga Pangeran Toan Suong? Lebih baik engkau mengaku terus terang, Totiang. Kami tidak akan membunuhmu asalkan engkau mengaku. Pendekar sadis, biar engkau tukang menyiksa orang, jangan kira Pinto takut kepadamu. Tosu bermuka tikus itu berteriak marah. Tian Xin kembali memberi isyarat dengan pandangan matanya kepada Kim Hong, lalu dia pun mengangkat tubuh Tosu itu dengan menarik leher bajunya. Begitukah? Mari kita sama lihat. Apakah tikus laut ini berani melawan hiu atau macan laut? Dia lalu membawa tubuh Tosu itu melangkah lebar keluar dari rumah itu diikuti oleh Kim Hong. Mereka berdua terus saja berjalan, pura-pura tak melihat adanya beberapa pasang mata yang selalu mengikuti gerak-gerik mereka dari tempat persembunyian. Kemudian pemilik beberapa pasang mata ini pun membayangi mereka menuju ke pantai pulau. Kim Hong yang menjadi penunjuk jalan, dan tanpa bicara kedua orang ini sudah tahu akan isi hati masing-masing. Mereka membawa si muka tikus itu ke perahu besar yang berlabuh di sana, dan ketika mereka menaiki perahu itu kosong sama sekali. Ternyata beberapa orang bajak yang tadi berjaga di situ sudah turut pula menyerbu, ketika mereka mendengar teriakan-teriakan dari atas pulau. Tosu itu masih diam saja, akan tetapi Tian Xin yang mencengkeram leher baju Tosu itu bisa merasakan, ketika lengannya menempel di dadanya betapa jantung Tosu itu berdebar kencang. Dia tersenyum, inilah yang dikehendakinya, membuat takut Tosu itu. Sejenak timbul perasaan senang di dalam hatinya,
nafsu untuk menyiksa dan membunuh orang ini yang dia tahu memusuhi Kim Hong. Akan tetapi, wajah kakaknya terbayang di depan mata, sehingga membuatnya tersadar, dan nafsu sadis itu pun lenyap seperti ditiup angin. Setelah tiba di atas perahu besar, Tianxin kemudian melepaskan sabuknya yang juga merupakan salah satu di antara senjatanya, mengikatkan ujung sabuknya pada pinggang Tosu itu. "Kau lihat itu? Kenalkah engkau apa itu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah sirip ikan-ikan hiu yang berseliweran di sekitar perahu. Wajah Tosu itu menjadi semakin pucat. "Apa-apa yang hendak kau lakukan?" tanyanya. Suaranya masih angkuh akan tetapi sudah agak gemetar. Tianxin tersenyum memandang kepada Kim Hong. "Kim Hong," dia tanya, "apa yang hendak kita lakukan?" Gadis itu pun tertawa, dan menjawab dengan suara yang amat nyaring, "Kita hanya ingin melihat bagaimana ramainya tikus laut berhadapan dengan macan laut." Dan Tianxin mulai menurunkan tubuh orang yang telah diikat pinggangnya itu ke pinggir perahu besar. Karena tadi, dia sudah membebaskan totokannya, maka Tosu itu dapat pula meronta-ronta. "Jangan, jangan!" teriaknya, akan tetapi tubuhnya sudah terjatuh ke air. Jatuhnya tubuh Tosu itu membuat ikan-ikan hiu terkejut, lantas berenang menjauh. Akan tetapi ketika mereka melihat gerakan-gerakan di permukaan air, karena si tikus laut itu menahan tubuhnya agar tidak tenggelam, beberapa ekor hiu telah cepat berenang datang. Melihat sirip 2 ekor ikan hiu dari depan, Tosu itu terbelalak. Tianxin yang memegang ujung sabuk itu sengaja mengendurkan sabuk, seakan-akan tidak peduli. Akan tetapi, sesungguhnya dia sudah bersiap untuk menarik sabuk itu, kalau memang benar-benar keadaan Tosu itu terancam. Akan tetapi, Tosu yang berjuluk si tikus laut itu tiba-tiba saja menggerakkan tubuh menyelam, ketika 2 ekor ikan hiu itu sudah mendekat, dan begitu kedua tangannya menyambar, dia sudah mendorong 2 ekor ikan itu dari bawah. 2 ekor binatang buas yang kena dihantam belakang kepalanya itu meronta, akan tetapi agaknya kesakitan, dan juga terkejut karena mereka segera berenang menjauhi. Tianxin memandang kagum, melihat betapa lawannya itu tidak percuma mempunyai julukan tikus laut, karena ternyata memang mempunyai keahlian bermain di dalam air, sehingga dengan satu serangan saja mampu mengusir 2 ekor ikan hiu ganas. Akan tetapi, daerah lautan sekitar Pulau Teratai Merah itu memang menjadi kedung ikan hiu. Begitu 2 ekor yang kena dihantam itu melarikan diri, muncul 6 ekor hiu yang lebih besar, dan datang dari segala penjuru. Melihat ini, Tosu yang sudah muncul ke permukaan air itu menjadi ketakutan. Sirip-sirip ikan itu meluncur dari sana-sini, dari kanan kiri dan depan. Dan melihat sirip-sirip itu saja dapat diketahui bahwa beberapa ekor di antaranya adalah hiu-hiu yang besarnya sama dengan kerbau. "Tolong tarik aku, tolong!" teriaknya tanpa malu-malu lagi karena takutnya. "Asal engkau mengaku terus terang," kata Tianxin mempermainkan. Hiu-hiu itu makin mendekat, dan kini mereka berputaran di sekeliling perahu, dalam jarak kurang lebih hanya 3 meter dari tempat Tosu itu terapung. "Tolong, katakan dulu engkau mau mengaku terus terang," kata Kim Hong dengan nyaring. Tosu itu tidak mau menjawab, agaknya masih merasa enggan untuk berkata terus terang mengakui perbuatannya. Sementara itu, hiu pertama sudah datang menyerang dengan cepat. Tosu itu mengelak dan menggunakan kakinya menendang dari samping, membuat ikan itu terlempar. "Bagus, tikus laut memang lumayan juga," Tianxin memuji sambil tertawa. Akan tetapi 2 ekor hiu datang lagi menyerang dari kanan dan kiri. Tosu itu mengelak ke kanan, dan menghantam hiu yang berada di kanan. Akan tetapi pada saat itu hiu ketiga menyambar. "Celaka, tolong, aku akan mengaku." Pada saat hiu itu sudah hampir mencaplok pundak si Tosu, Tianxin lalu menarik dengan sentakan keras, sehingga tubuh Tosu itu terhindar dari moncong ikan. Dia telah merasakan angin sambaran ikan hiu itu yang mengejar sambil meloncat ke permukaan air, dan sudah mencium bau amis. Tubuh Tosu itu gemetaran, ketika dia dilempar ke atas dek perahu oleh Tianxin, tetapi pemuda ini masih belum melepaskan ikatan sabuk pada pinggangnya. "Nah, ceritakanlah semuanya," katanya. "Sekali ini tidak mau mengaku, maka kau akan kami lemparkan ke bawah agar menjadi rebutan ikan."
Kim Hong juga mengancam. Tosu itu masih gemetaran dan menarik napas panjang. Baik ya, baiklah. Tanyakan apa yang kalian ingin ketahui. Engkau ini seorang Tosu Kunlun Pai, kenapa berjuluk tikus lautan dan berkawan dengan para bajak laut? Kim Hong mulai dengan pertanyaannya. Dahulunya aku seorang bajak laut, lalu aku bosan akan kehidupan bajak, dan aku tertarik akan soal-soal kebatinan, terutama agama Tu, maka aku segera pergi ke Kunlun Pai, dan berhasil diterima sebagai Tosu. Memang tadinya aku ingin bertobat, akan tetapi ternyata gagal. Apa hubunganmu dengan mendiang Jit Goat Tosu? Hayo terangkan semuanya. Bentak Kim Hong lagi. Aku mendapat tugas melayaninya selama dia di Kunlun Pai, dan karena jasa-jasaku itu, dia mulai mengajarkan 1-2 macam ilmu pukulan kepadaku. Tapi sialan, kalian lalu muncul, dan akhirnya dia meninggal. Jadi itukah sebabnya maka engkau memusuhi kami? Tanya Tianxin. Kalian merusak rencanaku, siapa tidak akan membenci kalian? Dan apa yang kau lakukan untuk membakar hati para pimpinan Kunlun Pai? Desak lagi Tianxin. Kukatakan kepada mereka bahwa sebelum meninggal, seringkali Jit Goat Tosu bercerita kepadaku mengenai kejahatan sutenya, sehingga kematiannya karena serbuan kalian itu menimbulkan penasaran besar. Lantas kuhasut mereka untuk menuntut balas, mengingat akan kebaikan Jit Goat Tosu yang sudah menurunkan pula beberapa macam ilmu kepada pimpinan Kunlun Pai. Dan apa artinya kedatanganmu ke pulau keluargaku bersama para bajak ini? Tanya Kim Hong. Setelah berhasil memanaskan hati para pimpinan Kunlun Pai, sehingga mengejar-ngejar kalian, aku lalu pergi ke sini mengumpulkan bekas rekan-rekanku. Sudah semenjak dulu ketika aku menjadi bajak laut, aku tahu akan ditemukannya pusaka oleh ayah dan ibumu, dan aku sudah beberapa kali berusaha untuk merampasnya, akan tetapi selalu gagal. Ayah bundamu terlalu lihai, dan juga kegagalan-kegagalan itu, bahkan yang terakhir hampir merenggut nyawaku, yang membuat aku kecewa lalu menjadi Tosu. Siapa sangka, aku bertemu dengan Suheng ayahmu, maka aku mengambil hatinya, dengan niat hendak mempelajari ilmu-ilmunya, untuk merajai Kunlun Pai, dan kemudian hendak kucari pusaka peninggalan Menteri Dehu. Akan tetapi kematian Jit Goat Tosu sudah menggagalkan semuanya. Kiranya engkau pernah gagal membajak mendiang ayahku, maka engkau menaruh dendam kepadaku? Bagus sekali, Kim Hong menghampiri dengan sikap mengancam. Cukup Kim Hong, kita sudah berjanji akan membebaskannya. Nah, muka tikus lautan, engkau boleh pergi sekarang, kata Tianxin sambil memberi isyarat dengan pandangan matanya kepada Kim Hong. Terima kasih, kata Tosu itu yang sama sekali tidak pernah mimpi bahwa dia akan terbebas dari kematian mengerikan di tangan pendekar sadis. Sebab itu, seperti seekor tikus yang baru saja disiram air, dengan pakaian basah kuyup Tosu itu lalu bangkit dan hendak lari dari perahu itu. Akan tetapi, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat sekali dan dia menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu, tolonglah Ticu, hampir saja Ticu dibunuh oleh pendekar sadis yang sudah menyiksa Ticu, katanya dengan suara gemetar. Tianxin dan Kim Hong membalikkan tubuh mereka, lalu pura-pura bersikap kaget dan heran, melihat munculnya Kui Yang Tosu serta 5 orang Tosu Kunlun Pai lainnya, juga nampak Liang Sim cincin pertapa Kang Lem itu, dengan 2 orang Butong Pai wakil dari Tian Hang Losu, juga nampak Lo Pasan, pendekar dari Po Hai itu, dan beberapa orang lain yang pernah hadir dalam pertemuan para pendekar di Kunlun San. Melihat mereka itu, yang memang sudah diketahuinya sejak tadi oleh Tianxin dan Kim Hong, 2 orang muda ini lalu meloncat meninggalkan perahu, dan berdiri berdampingan di pantai, siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka merasa lebih aman bila berada di atas pulau daripada di atas perahu, apalagi dengan adanya ahli-ahli silat dalam air seperti tikus laut yang lihai itu. Tianxin sendiri cukup mengerti bahwa melawan tikus laut seorang saja, kalau bertanding di air, mungkin sekali dia akan celaka. Dan berada di atas perahu berbahaya sekali, siapa tahu mereka akan menggulingkan perahu. Akan tetapi, para Tosu Kunlun Pai dan teman-temannya itu agaknya tidak menghiraukan mereka, dan Kui Yang Tosu kini melangkah maju mendekati si tikus laut.
Wajah kakek yang merupakan tokoh kedua dari Kunlun Pai ini masih nampak berkilat-kilat penuh api kemarahan. Suaranya juga masih halus ketika dia bertanya kepada muka tikus laut itu, "Bagaimana engkau bisa berada di tempat ini?" Suhu, Ticu pernah mendengar tentang pulau ini, dan Ticu ingin membantu Suhu untuk menyelidiki pendekar sadis dan Lemsin, yang Ticu duga tentu melarikan diri ke sini. Dan benar saja, akan tetapi Ticu ketahuan kemudian ditangkap dan disiksa, nyaris dibunuh secara keji, dijadikan umpan ikan-ikan hiu. Dan siapakah bajak-bajak laut itu, dan milik siapa pula perahu ini? Suara Kui Yang Tosu makin lantang dan pendang matanya semakin berapi-api. Akan tetapi, agaknya Tosu bekas bajak itu tidak sadar akan tanda-tanda ini, atau memang dia sudah terlanjur melangkah dan tidak mungkin mundur kembali. Bajak-bajak itu adalah kaki tangan pendekar sadis. Akan tetapi Tosu itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena dengan langkah lebar Kui Yang Tosu menghampirinya, mukanya merah dan matanya melotot, dadanya naik turun menahan kemarahan. "Penipu, pembohong, pengkhianat, kau manusia busuk," dan kaki wakil ketua Kunlun Pai itu bergerak menendang. Tubuh Tosu bermuka tikus itu terlempar keluar dari perahu itu, jatuh ke dalam air. Ketika semua orang memandang, wajah mereka langsung berubah, dan mata mereka terbelalak melihat puluhan ekor ikan hiu menyerbu ke arah tubuh yang baru saja terjatuh ke air itu. Terdengar jeritan-jeritan mengerikan yang lantas berhenti tiba-tiba, ketika tubuh itu terseret ke bawah permukaan air. Air bergelombang dan mulai berubah warnanya menjadi merah di tempat di mana Tosu tadi jatuh. "Siacai!" Kui Yang Tosu memejamkan sepasang matanya, alisnya berkerut dan kedua tangannya dirangkap ke depan dada. Sampai lama dia tidak bergerak, wajahnya berkerut-kerut dan akhirnya, setelah beberapa kali dia menarik napas panjang, dia pun membuka matanya, lalu dengan tubuh kelihatan lemas dan lesu, dia menuruni perahu itu untuk menghampiri Tianxin dan Kim Hong yang masih berdiri melihat semua itu dengan sikap tenang waspada. Kui Yang Tosu menjura kepada mereka. Suaranya terdengar sangat lirih, "Cheng Tai Hiap, Toan Li Hiap, maafkan Pinto yang tak dapat mengendalikan perasaan." Tianxin dan Kim Hong cepat membalas penghormatan itu, dan Tianxin berkata, "Saya sudah seringkali mengalami perasaan itu, Lo Qianwei," membuat mata gelap, dan kemudian menimbulkan tindakan pembalasan, sehingga membuat saya dinamakan pendekar sadis. "Saya mengerti dan Lo Qianwei tak bersalah. Sebagai manusia biasa wajarlah jika kadang-kadang dikuasai oleh amarah." Kui Yang Tosu kembali menarik napas panjang penuh penyesalan. Betapa karena rasa amarahnya dia tadi sudah membunuh si tikus, bahkan dengan cara yang mengerikan, tanpa disengaja, dia memberikan Tosu itu kepada ikan-ikan hiu. Tidak Pinto kira bahwa dia yang telah kami percaya itu akan melakukan fitnah seperti itu, demi kepentingan dirinya dan pemuasan nafsunya, kata pula Kui Yang Tosu. Tianxin tersenyum dan mengangguk, "Lo Qianwei, saya sendiri pun pernah mengalami penipuan seperti itu, dan menjadi korban fitnah, sehingga melakukan hal yang amat buruk. Tentu Lo Qianwei masih ingat dengan kematian Pangeran Toan Ong? Nah, ketika itu pun saya mendengar fitnah orang yang saya percaya." Kui Yang Tosu mengangguk-angguk. "Siacai, betapa lemahnya kita manusia ini. Kita perlu banyak belajar, Cheng Tai Hiap." "Benar, Lo Qianwei, kita harus tetap belajar selama masih hidup. Maafkan Pinto, sekarang Kunlun Pai baru mengerti, dan mulai saat ini juga kami tidak lagi memusuhimu, Tai Hiap." "Terima kasih, Lo Qianwei, dan saya pun akan belajar supaya tidak mudah membiarkan diri dikuasai nafsu dendam dan kekejaman terhadap musuh." Kui Yang Tosu lalu berpamit kepada Tianxin dan Kim Hong, kembali ke tempat di mana perahu mereka tersembunyi, diikuti oleh para pendekar lain yang juga berpamit dengan sikap bersahabat. Tianxin dan Kim Hong memandang kepada mereka, sampai perahu mereka tidak nampak lagi, dan tiba-tiba Kim Hong merangkul Tianxin dengan hati penuh kegirangan dan kebahagiaan. Tianxin maklum apa yang sedang dirasakan oleh kekasihnya, sebab dia pun merasakan sesuatu kebahagiaan besar menyelubungi hatinya, maka dia pun tidak berkata apa-apa kecuali balas merangkul gadis itu. Sampai lama mereka saling rangkul,
sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata. Kata-kata tidak ada artinya lagi dalam keadaan seperti saat itu. Mereka merasa seolah-olah ada batu besar yang selama ini menindih hati mereka berdua telah terangkat, dan mereka merasakan suatu kebebasan yang sangat nikmat dalam hati mereka. Bagi Tianxin terutama sekali, dia pun teringat kembali akan semua kata-kata kakaknya. Kekerasan hanya akan mengakibatkan kekerasan pula. Akibat tak akan pernah terlepas daripada sebab, akibat hanyalah lanjutan daripada sebab. Dan sebab ialah cara dalam tindakan kita sendiri. Cara yang buruk takkan mungkin mendatangkan akibat yang baik, seperti juga benih buruk takkan mungkin menumbuhkan pohon yang baik. Tak mungkin mengharapkan bunga indah tumbuh menjadi buah lewat benih tanaman beracun. Siapa menanam, dia sendiri yang akan memetik buah daripada hasil tanamannya. Sayang 1000 kali sayang, kita hanya selalu mengingat akan panen buah lezat saja. Tak pernah kita memperhatikan penanamannya yang betul, dan pemeliharaannya yang betul. Mata kita selalu tertuju jauh ke depan, kepada tujuan-tujuan, dan harapan-harapan baik, dan menyenangkan untuk kita, sama sekali tidak mau melihat perbuatan-perbuatan kita setiap saat. Sekarang inilah yang menjadi pohon penghasil buah pada masa mendatang. Bukan buahnya yang penting, melainkan pohonnya, pemeliharaan pohonnya. Buah yang baik hanyalah menjadi lanjutan dari pohon yang baik. Kita selalu mau enaknya saja. Tianxin dan Kim Hong lantas melakukan pemeriksaan ke seluruh bagian pulau itu, dan mulailah mereka membangun kembali rumah yang banyak rusak itu. Untuk pekerjaan ini, mereka mendatangkan pembantu-pembantu bayaran, dan dalam waktu beberapa bulan saja Pulau Teratai Merah kembali menjadi sebuah pulau kecil yang indah. Mereka berdua menghadiri perayaan pernikahan dari Chia Kong Liang di Chinling Pai, dan bertemu dengan keluarga Chinling Pai serta Lembah Naga, juga bertemu dengan semua sahabat dan kenalan. Kemudian, tidak lama sesudah itu, Tianxin dan Kim Hong juga menghadiri upacara perayaan pernikahan antara Chia Han Tiong dan Chiu Lian Hong yang diadakan secara sederhana di Lembah Naga. Di tempat ini, Tianxin dan Kim Hong tinggal sampai 1 bulan lebih. Kim Hong sudah diterima sebagai keluarga oleh keluarga di Lembah Naga. Akan tetapi kalau Chia Sin Leong dan istrinya menyinggung tentang pernikahan antara mereka, Tianxin dan Kim Hong hanya saling pandang dan tersenyum. Ayah dan ibu, harap maafkan akan tetapi sejak pertemuan pertama, kami telah saling bersepakat untuk tidak mengikat diri masing-masing dengan pernikahan. Tapi betapapun juga, kami saling mencinta. Mendengar ucapan itu, Chia Sin Leong dengan istrinya hanya saling pandang, kemudian menggeleng-geleng kepala mereka. Orang-orang muda memang makin lama makin aneh. Dunia telah berubah, atau lebih tepat lagi, manusia telah makin berubah. Kerinduan akan kebebasan membuat orang-orang muda makin lama semakin cenderung meninggalkan ikatan-ikatan, serta hukum-hukum yang mungkin mereka anggap sebagai penghalang daripada kebebasan yang mereka dambakan. Mereka itu, orang-orang muda itu, sama sekali tidak tahu bahwa kebebasan adalah urusan batin, bukan hanya sekedar soal-soal lahir saja. Orang yang bebas hatinya takkan merasa terganggu walaupun diikat oleh 1000 macam hukum. Sebaliknya, walaupun meninggalkan semua hukum, orang akan tetap terbelenggu batinnya dan sama sekali tidak bebas. Sampai di sini pengarang mengakhiri cerita ini, dengan harapan semoga cerita ini selain dapat menghibur hati pembaca, juga mengandung manfaat sekedarnya bagi perjuangan kita mendayung biduk masing-masing dalam menempuh gelombang-gelombang di lautan kehidupan yang luas ini. Marilah kita melihat kenyataan bahwa biarpun tidak semua dapat disebut sadis, karena kekejaman turun-temurun telah mengalir dalam diri kita, telah mendarah daging, tapi kita ini sadis. Kita ingin melihat orang-orang yang kita benci menderita kesengsaraan yang hebat. Kita akan senang melihat orang yang kita benci tersiksa. Benar atau tidakkah demikian? Hanya kita masing-masing yang dapat menjawab dengan menjenguk ke dalam batin sendiri. Tamat. Bagian ke-6 serial Pedang Kayu Harum Harta Karun Genghis Khan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik,
Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.